Saat kita berhadapan dengan keputusan desain yang kompleks, kita nggak bisa asal pilih atau sekadar mengandalkan intuisi. Kita butuh proses berpikir yang terstruktur dan bisa diulang. Proses yang bantu kita mengambil keputusan dengan lebih percaya diri dan tepat sasaran. Di tahap awal memang sering kita mulai dengan alat seperti SWOT atau analisis pro dan kontra. Dua alat ini sangat membantu untuk eksplorasi awal. Tapi ingat, keduanya tidak cukup kuat untuk benar-benar memilih satu opsi terbaik di antara banyak pilihan. Yang sering terjadi adalah tim terlalu cepat melompat ke solusi, langsung memutuskan arah tanpa cukup mempertimbangkan semua kemungkinan. Dan akibatnya, keputusan yang diambil jadi kurang solid dan bisa berdampak panjang ke seluruh proses desain. Nah, disinilah pentingnya kita punya kerangka berpikir yang sistematis, kerangka yang bisa membantu kita mengevaluasi semua alternatif secara adil dan logis. Kalau kamu lihat gambar di samping, itu adalah contoh analisis pro dan kontra. Kita bisa melihat daftar keuntungan dan kerugian dari sebuah ide. Tapi perhatikan baik-baik, gambar ini tidak membantu kita membandingkan ide A dengan ide B secara langsung. Kita belum tahu mana yang lebih kuat, mana yang lebih berisiko, atau mana yang paling sesuai dengan tujuan proyek. Artinya kita perlu pendekatan yang lebih lengkap dari sekadar ini. Dan di slide selanjutnya, kita akan lihat kenapa SWOT pun belum cukup, serta apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan. Sekarang mari kita bahas SWOT. SWOT adalah alat yang sangat populer, mudah digunakan dan cepat membantu kita memahami situasi. Ia membantu kita mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang dari luar, dan juga ancaman yang mungkin muncul. Alat ini sangat berguna, terutama saat kita masih di tahap awal eksplorasi ide. Tapi, ada hal penting yang perlu kita sadari. SWOT tidak menunjukkan bagaimana mengambil keputusan. Dengan kata lain, SWOT membantu kita melihat, tapi tidak cukup untuk memilih. Ia memberi gambaran situasi, tapi tidak memberi kita cara untuk membandingkan opsi secara sistematis. Apalagi, SWOT cenderung deskriptif, bukan alat untuk mengevaluasi secara kuantitatif atau objektif. Kalau kita terus mengandalkan SWOT untuk memilih proyek desain, risikonya besar. Keputusan bisa jadi terlalu kabur atau hanya berdasarkan opini sesaat. Perhatikan gambar di samping. Di situ kita bisa lihat contoh matriks SWOT yang terisi. Ada 4 kotak, masing-masing mewakili strength, weakness, opportunity, dan threat. Isinya menunjukkan kondisi nyata yang sedang dihadapi sebuah tim desain. Tapi meskipun informasinya lengkap, gambar ini tidak memberitahu kita apa yang harus dilakukan selanjutnya. Artinya, untuk proyek teknik, kita butuh proses yang lebih terstruktur. Sebuah sistem yang bukan hanya melihat situasi, tapi juga membantu kita mengevaluasi alternatif dan membuat pilihan secara rasional. Nah, di slide berikutnya, kita akan melihat kerangka lengkap itu. Sebuah proses 6 langkah yang akan kita pakai sepanjang proyek desain. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari proses pengambilan keputusan yang akan kita gunakan sepanjang proyek desain ini. Ada 6 langkah dasar yang perlu kita lakukan secara berurutan. Dan pentingnya, ini adalah proses yang iteratif. Artinya kita bisa kembali dan memperbaiki langkah sebelumnya jika ditemukan hal baru. Ini sangat umum dan bahkan dianjurkan dalam dunia teknik. Langkah pertama adalah klarifikasi isu. Kita harus benar-benar memahami dulu apa sebenarnya masalah atau keputusan yang sedang kita hadapi. Tanpa ini kita bisa tersesat ke solusi yang salah. Lalu kita lanjut ke langkah kedua, menyusun alternatif. Semua kemungkinan solusi harus dikumpulkan tanpa buru-buru menyaringnya. Setelah itu kita masuk ke langkah ketiga, membuat kriteria evaluasi. Kriteria ini adalah standar yang akan kita gunakan untuk menilai setiap alternatif. Dan di langkah keempat, kita tentukan prioritas atau bobot dari masing-masing kriteria. Mana yang paling penting, mana yang bisa dikompromikan. Langkah kelima adalah evaluasi alternatif. Disinilah kita menilai semua opsi menggunakan kriteria yang sudah kita tetapkan. Dan terakhir, di langkah keenam, kita memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah kita memilih satu opsi, menggabungkan 2 solusi, atau kembali ke alternatif baru? Sekarang, mari kita perhatikan gambar di samping. Ini adalah diagram alir dari 6 langkah tadi. Kita bisa lihat bahwa prosesnya bukan lurus ke bawah,
melainkan penuh dengan panah yang saling berhubungan. Ada jalur untuk kembali ke klarifikasi, menambah alternatif, bahkan merevisi kriteria. Hal pentingnya adalah proses ini fleksibel, tapi tetap terarah. Dan inilah yang membuatnya sangat cocok digunakan dalam desain teknik yang dinamis. Di slide berikutnya, kita akan mulai mendalami langkah pertama, yaitu klarifikasi masalah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klarifikasi masalah. Ini adalah fondasi dari seluruh proses pengambilan keputusan. Seringkali kita terburu-buru langsung mencari solusi, tapi jika masalah yang kita pahami tidak jelas, maka solusi terbaik pun bisa salah sasaran. Jadi, hal pertama yang perlu kita tanyakan adalah, apa sebenarnya keputusan yang harus diambil? Sebagai contoh, di kasus Burrell Bicycles, tim desain menghadapi pertanyaan penting. Proyek mana yang harus diprioritaskan untuk dikembangkan? Mereka tidak langsung memilih yang paling menarik atau yang paling baru, tapi mereka mulai dengan mendefinisikan dulu apa saja pilihan yang tersedia dan apa tujuannya. Kita juga harus berhati-hati untuk tidak terkecoh oleh ide yang tampaknya cemerlang tapi belum tentu relevan. Fokus kita adalah pada masalah yang nyata, yang punya dampak besar terhadap arah proyek. Perhatikan gambar di samping. Itu adalah cuplikan dari proposal proyek yang disusun tim Burrell. Di situ terlihat bahwa mereka mulai dari latar belakang masalah, bukan dari solusi. Mereka menuliskan konteks pasar, teknologi yang tersedia, dan kebutuhan yang ingin dipecahkan. Langkah ini membantu mereka memfokuskan pemikiran dan menghindari asumsi yang keliru. Jadi, klarifikasi masalah bukan sekadar menulis ulang pertanyaan, tapi sebuah proses menggali, memahami, dan menyepakati apa sebenarnya yang sedang kita hadapi. Setelah masalah jelas, barulah kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, menyusun alternatif solusi. Setelah kita memahami dengan jelas apa masalah atau keputusan yang sedang kita hadapi, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif. Hal penting yang perlu diingat di sini adalah, semua alternatif harus dituliskan secara eksplisit. Jangan hanya disimpan dalam kepala atau diasumsikan oleh 1-2 orang di tim. Alternatif yang tidak pernah disebutkan tidak akan pernah dipertimbangkan. Di kasus Burrell, mereka menyusun 3 alternatif utama. Pertama, melakukan upgrade pada sepeda jalan yang sudah ada. Kedua, mengembangkan produk baru berupa sepeda tandem. Dan ketiga, menambahkan suspensi depan pada sepeda gunung mereka. Ketiga opsi ini ditulis dan dibahas secara terbuka. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, tapi yang penting di tahap ini adalah semua opsi harus ada di atas meja. Kenapa ini penting? Karena jika kita melewatkan alternatif yang sebenarnya menjanjikan, bisa jadi kita mengunci diri pada pilihan yang kurang optimal. Sekarang, coba lihat gambar di samping. Di situ kita melihat tabel penilaian awal dari tim Burrell. Ketiga alternatif tadi, sepeda jalan, tandem, dan suspensi depan, disusun sejajar untuk dibandingkan nanti berdasarkan berbagai kriteria. Tabel ini akan menjadi dasar dalam evaluasi yang lebih formal di langkah-langkah berikutnya. Jadi menyusun alternatif adalah tentang membuka ruang eksplorasi. Bukan hanya soal banyaknya ide, tapi tentang memastikan bahwa semua kemungkinan relevan telah dipertimbangkan. Setelah kita punya daftar lengkap alternatif, barulah kita bisa mulai menyusun kriteria untuk mengevaluasinya. Setelah kita punya daftar alternatif yang lengkap dan jelas, sekarang saatnya menyusun kriteria evaluasi. Kriteria adalah alat yang akan kita gunakan untuk menilai setiap alternatif secara adil dan objektif. Tanpa kriteria, kita mudah terjebak dalam preferensi pribadi atau opini yang tidak berdasar. Kriteria bisa sangat beragam, tergantung pada konteks proyek. Misalnya, dalam kasus Burrell, mereka menggunakan kriteria seperti tingkat kompleksitas teknis, potensi kebutuhan pasar, dan aliran kas atau cash flow yang bisa dihasilkan. Kriteria ini tidak muncul begitu saja. SWOT dan pro-con yang kita bahas di awal bisa sangat membantu untuk menemukan kriteria-kriteria tersembunyi. Misalnya, jika dalam SWOT kita mencatat bahwa pasar masih kecil, maka itu bisa diterjemahkan menjadi kriteria evaluasi berupa potensi pasar jangka panjang. Sekarang, mari kita lihat gambar di samping.
Ini adalah tabel penilaian yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini kita fokus ke kolom-kolom kiri, yaitu daftar kriterianya. Perhatikan bahwa kriteria tersebut menyentuh berbagai aspek, dari strategi bisnis, keuangan, hingga kesiapan produksi. Inilah kekuatan dari kriteria. Ia membantu tim melihat alternatif dari berbagai sudut secara sistematik. Yang perlu diingat adalah, kita tidak sedang mencari kriteria yang paling benar, tapi kita sedang menyusun alat ukur yang sesuai dengan tujuan dan konteks proyek kita. Setelah semua kriteria ditentukan, langkah berikutnya adalah menetapkan mana yang paling penting. Karena tidak semua kriteria punya bobot yang sama. Setelah kita menyusun daftar kriteria evaluasi, sekarang kita masuk ke langkah keempat, menentukan prioritas atau bobot dari masing-masing kriteria. Karena dalam dunia nyata, tidak semua kriteria punya nilai yang sama. Ada yang sangat penting dan menentukan keputusan akhir, dan ada juga yang bisa dikompromikan. Misalnya, dalam konteks finansial, kriteria seperti cash flow cepat atau pengembalian modal biasanya jadi prioritas utama. Sementara untuk tim pemasaran, mereka mungkin akan lebih memperhatikan branding dan diferensiasi produk di pasar. Sedangkan tim teknik akan fokus ke hal-hal seperti keunggulan teknologi, kesesuaian dengan platform, atau potensi untuk pengembangan jangka panjang. Semua perspektif ini valid. Justru tugas kita di langkah ini adalah menyatukan semua itu dalam kesepakatan. Mana yang paling penting untuk proyek kita sekarang? Kadang kita mulai dengan menganggap semua kriteria sama penting, dan itu tidak masalah untuk tahap awal. Tapi seiring waktu, kita bisa mulai memberi bobot yang berbeda menggunakan teknik tertentu seperti pembobotan skala atau metode analitik. Perhatikan gambar di samping. Itu adalah sebuah diagram yang membantu kita memahami bagaimana pelanggan menanggapi fitur produk. Apakah mereka menganggapnya wajib, standar, atau mengejutkan? Diagram ini menunjukkan bahwa nilai sebuah kriteria tidak selalu linear. Beberapa hal bisa jadi pembeda besar, sementara yang lain bisa jadi syarat minimum. Diagram seperti ini membantu kita menilai kriteria dari sudut pandang pelanggan. Dan itu bisa memperkuat keputusan kita. Mana kriteria yang wajib dipenuhi, dan mana yang bisa menjadi nilai tambah jika ada. Setelah kita tahu mana kriteria yang paling penting, kita akan siap masuk ke langkah evaluasi akhir, yaitu menilai semua alternatif berdasarkan kriteria yang sudah disusun dan diprioritaskan. Sekarang kita sudah sampai di ujung proses pengambilan keputusan awal. Setelah mengklarifikasi masalah, menyusun alternatif, menentukan kriteria, dan menetapkan prioritas, kita sekarang siap masuk ke dua langkah terakhir, mengevaluasi alternatif dan memutuskan aksi selanjutnya. Disinilah semua kerja keras sebelumnya mulai terasa manfaatnya. Kita tidak lagi menilai ide berdasarkan perasaan atau asumsi, tapi berdasarkan kriteria yang sudah disepakati dan prioritas yang jelas. Langkah ini biasanya dilakukan dengan alat bantu seperti scoring matrix atau decision matrix, di mana tiap alternatif diberi nilai berdasarkan performanya terhadap setiap kriteria. Sistem penilaiannya menggunakan skala persetujuan. Misalnya, SA untuk strongly agree, artinya sangat setuju bahwa kriteria itu terpenuhi, lalu A untuk agree, N untuk neutral, D untuk disagree, dan SD untuk strongly disagree, artinya sangat tidak setuju atau tidak terpenuhi. Selain itu, kita juga menilai tingkat kepastian penilaian kita. Dengan skala seperti VC untuk very certain, C untuk certain, hingga VU untuk very uncertain. Ini membantu kita membedakan antara keyakinan kuat dan dugaan lemah dalam evaluasi. Tujuan akhirnya bukan sekadar memilih satu pemenang, tapi memahami secara objektif. Mana alternatif yang paling kuat, mana yang masih perlu dikembangkan, dan mana yang mungkin perlu ditinggalkan. Kalau kita lihat gambar di samping, kita akan menemukan sebuah titik penting dalam pengembangan produk. Bayangkan sebuah kurva pertumbuhan yang mulai mendatar, menunjukkan bahwa ide saat ini mungkin sudah mencapai batasnya. Di titik ini, kita dihadapkan pada dua pilihan besar. Apakah kita ingin terus menyempurnakan ide yang ada, atau saatnya berinovasi dan pindah ke pendekatan yang benar-benar baru? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan perasaan. Ia harus dijawab dengan proses yang sudah kita jalani bersama. Dan itulah inti dari 6 langkah formal ini.
Di video selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke teknik evaluasi dan contoh nyata penggunaan matriks keputusan. Kita akan benar-benar menilai alternatif dan mengambil keputusan desain yang matang.